Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, good morning students ya. Welcome back ya bersama dengan Mem Doharni di pelajaran IPS ya. Nah, materi kita ya untuk di semester genap ini masuk di bab 3 ya Nak ya. Jadi kamu bisa buka buku IPS kamu di rumah dan ini akan menyampaikan materi darinya. Oke ya. Nah, materi awal kita yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan ya Nak ya. Nah, jadi di sini kita sedikit membahas tentang mengenai kebutuhan manusia ya. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup. Sudah paham lah ya, di kelas 7 sudah ada tuh materinya yang sampaikan. Nah, kemudian macam-macam kebutuhan manusia. Macam-macam kebutuhan manusia itu terbagi ya. Yang pertama berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, di sini ada namanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Oke ya. Nah, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok. Ya Nak ya, kebutuhan yang pertama sekali harus dipenuhi oleh manusia. Nah, contohnya apa? Seperti misalnya makanan ya, pakaian, dan juga rumah. Nah, itu adalah namanya kebutuhan primer. Nah, masuk setelah itu kebutuhan sekunder ya Nak ya. Nah, kebutuhan sekunder ya itu kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer sudah dipenuhi duluan. Nah, ya jadi artinya kebutuhan sekunder itu bisa kita penuhi setelah kebutuhan pokok udah kita penuhi duluan. Nah, contohnya di sini misalnya elektronik ya Nak ya, kemudian furniture. Nah, itu merupakan contoh-contoh daripada kebutuhan sekunder. Nah, kemudian kebutuhan tersier ya, kebutuhan tersier juga merupakan bagian dari kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Nah, kebutuhan tersier ini apa? Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan akan barang mewah ya. Jadi kebutuhan tersier ini ya juga berhubungan dengan kondisi ekonomi seseorang seperti itu dalam mendapatkannya. Jadi ini adalah kebutuhan barang mewah ya Nak ya. Jadi hanya orang golongan tertentu saja dengan ekonomi yang tinggi, dengan pendapatan yang tinggi lah yang bisa membeli ya atau mendapatkan atau memiliki benda tersebut ya di kebutuhan tersier ini. Nah, contohnya apa? Misalnya rumah mewah ya, kemudian mobil, kemudian perhiasan. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada kebutuhan tersier seperti itu ya. Oke, berikut masuk kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya, berdasarkan waktu. Nah, di sini ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan sekarang. Nah, kebutuhan sekarang tuh contohnya adalah obat ya Nak ya. Jadi kalau kita sakit ya, harus memang obat itu harus ada saat itu juga pada saat kita sakit. Nah, lapar ya. Jadi pada saat kita lapar, makanan itu harus juga ada tersedia seperti itu. Jadi kebutuhan sekarang tuh kebutuhan tidak dapat ditunda. Ya, pada saat kita membutuhkannya, dia memang harus ada. Itu namanya kebutuhan sekarang. Paham ya Nak ya? Haus ya. Pada saat kita haus, air harus ada tersedia untuk kita minum. Nah, itulah contoh kebutuhan sekarang. Nah, kemudian masuk kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan yang akan datang ini ya artinya di sini kita harus punya namanya tabungan ya Nak ya, untuk masa depan, masa yang akan datang. Ya, jadi kebutuhan yang akan datang ini dia berhubungan dengan namanya seperti tabungan ya, sejumlah uang yang kita punya, yang kita simpan untuk kebutuhan yang akan datang seperti itu. Ya, kebutuhan akan datang tuh misalnya untuk memiliki rumah ya, kita harus menabung dulu. Kemudian misalnya untuk bersekolah yang lebih tinggi lagi kita harus menabung dulu dan sebagainya. Jadi kebutuhan yang akan datang itu masih bisa dapat kita tunda ya. Tetapi untuk memilikinya kita harus memiliki namanya tabungan. Apa itu tabungan? Sejumlah uang yang kita sisihkan dari penghasilan yang kita peroleh ya, untuk kita simpan, untuk akan kita pergunakan di kebutuhan kita yang akan datang. Tuh ya. Jadi beda kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang tadi tidak bisa ditunda. Ya, harus dipenuhi saat itu juga. Kalau kebutuhan yang akan datang masih bisa dapat kita tunda. Oke ya.
Nah, kemudian berdasarkan sifatnya, masuk ketiga, nomor 3 ya, berdasarkan sifatnya. Kebutuhan itu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kalau jasmani ini kan berarti hubungannya dengan fisik, ya nak ya. Nah, di sini kita pasti berolahraga, ya. Jadi kebutuhan jasmani itu dia berhubungan dengan fisik, olahraga dan juga kesehatan tubuh kita, seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan rohani, dan kebutuhan rohani adalah kebutuhan mengenai daripada keagamaan, ya nak ya. Jadi kebutuhan rohani ini juga sangat diperlukan manusia, memang diperlukan manusia, ya nak ya, sebagai keimanan seseorang dalam setiap agamanya, seperti itu. Jadi kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani ini adalah berdasarkan kebutuhan yang berdasarkan sifatnya. Kemudian berdasarkan subjeknya ya, kebutuhan berdasarkan subjeknya ada kebutuhan pribadi, ada kebutuhan kelompok. Nah, itu dia. Nah, kebutuhan pribadi berarti kita sendiri, kebutuhan pribadi. Jadi kebutuhan pribadi orang itu berbeda-beda. Ya nak ya. Jadi kebutuhan orang itu berbeda-beda. Jadi kebutuhan pribadi setiap orang itu berbeda-beda, tidak sama. Contohnya kebutuhan mem sebagai guru pastilah beda dengan kebutuhan kamu sebagai siswa. Itu namanya pribadi. Atau kebutuhan pribadi ini dari segi umur ya, misalnya kebutuhan yang siswa sekolah TK pasti berbeda dengan kebutuhan siswa yang sekolah SD ataupun SMP ataupun SMA. Jadi pribadi itu orang, ya nak ya, bisa berdasarkan tingkat sekolahnya, bisa berdasarkan usianya, itu dia. Kemudian kebutuhan kelompok. Nah, kelompok ini ada sekelompok manusia. Ini misalnya dia berhubungan dengan langsung ke organisasi, ya nak ya. Jadi sekelompok manusia itu memiliki kebutuhan. Nah, contohnya di pertandingan sepak bola, ya nak ya. Nah, itu kan kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok itu punya kebutuhan, timnya punya kebutuhan. Nah, seperti itu. Jadi kelompok itu bukan lagi kita sendiri, tapi sudah beberapa orang yang memiliki kebutuhan tersendiri. Nah, itu maksudnya ya. Jadi berdasarkan subjeknya ada kebutuhan pribadi dan ada kebutuhan kelompok. Itulah jenis-jenis kebutuhan berdasarkan pertama tadi tingkat kepentingan, kemudian tingkat waktu, dan juga berdasarkan subjeknya. Paham ya nak ya? Nah, kemudian masuk berikutnya ke faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Jadi ada hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, di sini ada 5 ya nak ya, ada 5. Yang pertama itu tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ini dia kategorinya masuk kepada hubungannya dengan wilayah. Ya, jadi setiap wilayah itu dia berbeda-beda. Ya, jadi contoh ya, ini yang kecil ya nak ya, pedesaan dan perkotaan. Udah tahu lah ya, kalau pedesaan perkotaan itu pasti ada sedikit perbedaan kebutuhan manusianya. Atau negara ya, antar negara ya, tempat tinggal itu termasuk juga wilayah ya, wilayah negara. Seperti kita misalnya Indonesia kan iklimnya tropis ya nak ya. Eropa juga, negara di Eropa contohnya negara Jerman, dia ada iklim dingin, iklim salju, pastilah beda ya kan. Pada saat di sini beriklim tropis, di sana dengan beriklim dingin, pasti ada perbedaan kebutuhan. Nah, orang yang tinggal di iklim dingin kan pasti membutuhkan pakaian yang lebih tebal karena kan cuacanya dingin. Nah, sementara kita orang yang beriklim tropis yang hanya ada panas dan hujan ya, cenderung udaranya itu terasa panas, kita tidak terlalu membutuhkan kebutuhan pakaian yang tebal tadi, seperti itu. Nah, itu dia maksudnya tempat tinggal. Jadi kebutuhan itu juga ya dipengaruhi oleh tempat tinggal manusia di mana dia tinggal, ya, baik itu di wilayah, antar wilayah ataupun antar negara. Ya. Kemudian pendidikan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya, pendidikan. Jadi setiap level tingkat pendidikan itu, ya nak ya, manusia juga kebutuhannya berbeda-beda. Apakah sama kebutuhan misalnya kamu yang SMP sama dengan kakak kamu yang di universitas? Pasti beda. Atau dengan adik kamu yang masih di TK? Pasti beda. Nah, itu dari segi pendidikan. Jadi dari segi pendidikan juga kebutuhan manusia itu ada kategorinya, ada perbedaannya. Oke ya. Kemudian usia, ya, usia juga, ya nak ya. Jadi usia orang itu juga mempengaruhi kebutuhannya. Apakah sama ya nak ya, kebutuhan balita, anak bayi dengan kebutuhan orang yang sudah dewasa atau remaja? Pasti beda. Ya, contohnya
Kalau misalnya anak kecil atau anak bayi itu kan mungkin masih minum susu dari botol ya nak ya. Nah kita yang udah gede, yang udah besar, yang udah remaja pasti minum susunya nggak dari botol lagi kan, pasti dari gelas. Nah itu udah kebutuhannya berbeda berdasarkan usia. Atau kebutuhan yang lebih tua lagi manusianya ya, lansia pasti berbeda lagi. Nah jadi kebutuhan juga bisa berbeda dari usia ya. Kemudian pendapatan, faktor berikutnya ada pendapatan. Dan pasti yang kayak bilang tadi, kebutuhan tersier. Orang yang ingin memiliki kebutuhan tersier itu pasti dia memiliki ekonomi dan pendapatan yang tinggi. Udah pasti ya, nah ya. Apa itu pendapatan, Mem? Pendapatan adalah sejumlah uang. Ya, sejumlah uang atau penghasilan yang kita terima dari hasil kita bekerja. Itu dia maksudnya pendapatan ya, nak ya. Jadi pendapatan orang itu juga berbeda-beda, tidak sama. Walaupun dia satu profesi ya, tetapi belum tentu semua pendapatannya sama. Oke ya nak ya. Nah di dalam ilmu ekonomi semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin besar pula lah kebutuhannya. Jadi grafiknya naik ya. Jadi kalau dia semakin banyak pendapatannya, penghasilannya maka semakin banyak juga lah kebutuhannya. Seperti itu. Oke, dan terakhir selera. Nah kebutuhan orang juga tergantung selera ya nak ya. Selera orang kan berbeda-beda ya. Ada yang suka warna merah, ada yang suka warna biru misalnya. Oke, nah baiklah, itulah mengenai materi kita hari ini mengenai kebutuhan manusia berdasarkan faktor-faktornya, kemudian juga tingkat pemenuhannya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Keep healthy, keep spirit, always prayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.